Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya, dengan jemaat, ya keluargaku, Lois Brother, teman-teman, grup-grup dalam doa, jogging dan teman-teman di mana saja, juga yang di luar negeri, di Malaysia, di Australia, di Amerika, di Korea, Jepang, di mana saja yang saudara bisa mengikuti acara ini. Terus saya mengucapkan shalom. Ya, salam dalam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, bahwa memasuki Desember ini, ya di mana-mana, di radio, di mana-mana saja kita terus mulai mendengar ya nyanyian-nyanyian Natal, ya menyambut kelahiran Yesus Kristus, memeriahkan acara kelahiran Yesus Kristus. Dan pada saat ini juga ya kita akan berbicara tentang ya peristiwa tentang Natal, Bapak Ibu sekalian. Tetapi mari sebelumnya kita akan berdoa, ya kita akan memohon kiranya Tuhan memberkati kita, menambah pengertian, pengenalan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita semakin mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran, maka kebenaran itu yang akan menjanjikan kemerdekaan bagi kita. Amin. Apapun juga persoalan masalah kita, kebenaran akan memerdekakan kita. Kita yang terbelenggu akan dimerdekakan, dibebaskan. Kita yang sakit akan disembuhkan. Kita yang mengalami jalan buntu akan dibukakan. Karena kebenaran itu adalah yang menjanjikan kemerdekaan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kembali di bulan Desember ini di seluruh dunia, ya lagu-lagu pohon-pohon Natal, hiasan-hiasan Natal ya sudah mulai dipasang di mana-mana, lampu ya yang beraneka warna dan semarak menyambut kelahiran Yesus Kristus. Bapa, tidak hanya sekedar kami merayakan kelahiran Yesus Kristus, membuat acara tukar-menukar kado, memakai pakaian bagus, baru Tuhan dan segala macam, tetapi yang terutama untuk kami mengerti kebenaran-Mu lagi Tuhan. Karena setiap tahun terus dibicarakan tentang Natal atau kelahiran Yesus Kristus, tapi biarlah kami tidak akan pernah lupa Tuhan untuk peristiwa ini, dan kami akan mendapatkan kebenaran demi kebenaran dari firman-Mu Tuhan pada saat ini lagi. Oleh sebab itu urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapilah jemaat-Mu sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semuanya diberkati oleh firman Tuhan, diberikan kebenaran bagi kami, sehingga kebenaran-Mu Tuhan yang akan memerdekakan bagi kami, sehingga kebenaran-Mu akan meluruskan jalan kami yang bengkok, kebenaran-Mu yang akan menuntut kami di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua ya berdoa sama-sama, katakan amin. Haleluya. Ada sebuah pujian, mari kita akan nyanyikan, judulnya itu Betapa Besar Kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama lagunya ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan
Haleluya, betapa besar kasih Allah. Tidak bisa diukur betapa tinggi, lebar dan dalamnya kasih Kristus. Itulah sehingga dia tinggalkan surga yang mulia, ya tinggalkan segala keberadaan, keagungan, kemegahannya, merendahkan diri serendah-rendahnya, ya lahir di kandang yang hina, lahir ya melalui ya perawan Maria. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, mari kita akan melihat kebenaran tentang Maria. Ya, ada banyak Bapak Ibu yang kita sudah mendengar tentang peristiwa Natal kelahiran Yesus. Ada banyak bercerita tentang orang Majus, ya Maria, Yusuf. Waduh, banyak cerita. Tapi pada saat ini saya ingin melihat ya ada sesuatu kata yang bagus ya dari Maria, Bapak Ibu. Ucapan Maria ini bagus sekali. Biarlah jadi pelajaran bagi kita. Ya, mari kita baca dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Ya, satu ayat saja. Lukas 1 ayat yang ke-38. Nanti Bapak Ibu bisa baca seluruh cerita perikop, dan saya percaya Bapak Ibu kita sudah tahu cerita ini. Supaya tidak memperpanjang waktu, kita ambil satu ayat saja yang menjadi ayat emasnya. Lukas 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, sama-sama baca. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi kita baca sama-sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, itu garis bawahi. Ini menjadi tema ya khotbah saya yang berseri, ada 2 seri, yaitu ya sesungguhnya
aku ini adalah hamba Tuhan, atau bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya, gitu. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu, lalu malaikat itu pergi. Jadi cerita ini di mana ya malaikat Gibril diperintahkan Allah Bapa untuk datang di Nazaret kepada seorang wanita yang namanya Maria. Saudaraku, di mana Maria telah mendapat kasih karunia daripada Tuhan kita. Jadi perikop ini cerita demikian. Dan setelah Maria mendapat berita bahwa engkau akan mengandung seorang anak yang dari Roh Kudus dan nanti akan lahir, namakan dia Yesus. Ya, cerita begini. Jadi akhirnya Maria sempat berbingung, waduh, aku belum menikah dan sebagainya. Tetapi ketika malaikat menjelaskan tentang kebenaran ini, makanya Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan, apakah Maria itu lulusan STT? Kan hamba Tuhan kan biasa gelarnya hamba Tuhan itu, bayangkan kan, sekolah Alkitab, belajar Alkitab, lulusan punya gelar. STT artinya sekolah tinggi teologi. Apakah Maria punya gelar saat ini PDP atau PDF atau pendeta atau STH atau MTH atau N-Main atau D-Main? Dan ternyata Maria tidak punya gelar apa-apa, Bapak Ibu. Bahkan Maria, bahkan perempuan di zaman itu zaman Yahudi dikatakan, Maria itu seperti wanita itu seperti pelengkap pria. Maaf wanita ibu-ibu, ini cerita di Israel, bukan saya mau mengatakan yang kalian. Jadi Maria dikatakan adalah pelengkap pria. Artinya apa? Jadi wanita ini yang ada di dunia, dia ada untuk menikah dan untuk melahirkan anak-anak. Jadi pelengkap pria. Bahkan bahasa surgawinya itu 3M, saudara. 3M itu maca, masak, mana. Ngerti apa maca, masak, mana? Orang kucing Malaysia ngerti nggak? Nggak ngerti Macak itu artinya dia lahir untuk berias di depan kaca. Itu kerjanya wanita. Yang kedua masak, tukang masak di dapur untuk keluarga, untuk suami, anak-anak dan sebagainya. Itu yang ketiga itu mana. Mana itu melahirkan. Wanita itu tuh yang sudah di kodratnya itu untuk melahirkan. Jadi wanita itu punya 3M, maca, masak, mana. Tetapi kita melihat bahwa sekalipun Maria tidak punya gelar apapun, tetapi dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya itu bahasa aslinya tuh aku bersumpah, kata Maria. Wow. Jadi benar-benar sumpah Maria ini asli, ini hamba Tuhan yang asli, saudaraku. Aku bersumpah, aku bukan hamba Tuhan karbitan, bukan hamba Tuhan karena sekolah Alkitab, bukan hamba Tuhan karena jadi pejabat gereja, bukan hamba Tuhan karena dilantik, diangkat pendeta, tetapi sesungguhnya murni aku ini hamba Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Keberitahukan. Jadi kita melihat bahwa ini adalah kabar baik buat saudara dan saya. Bukan kabar baik, waduh aku dapat kado apa, aku dapat baju baru apa. Tidak. Kabar baik di hari Natal buat saudara dan saya, bahwa semua kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sesungguhnya kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, katanya, ternyata kamu itu juga hamba Tuhan. Kasih tahu lagi sebelahnya, kamu juga hamba Tuhan. Yang bukan hamba Tuhan karibkan, sesungguhnya kamu itu hamba Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu artinya abdi. Hamba Tuhan artinya budak belian. Yang telah dibayar, ditebus. Hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus, ditebus dengan darah Yesus Kristus. Hidup kita bukan milik kita, kita menjadi budak belian, hambanya Tuhan Yesus. Apa itu hamba? Hamba juga itu jongos. Jongos itu pokoknya kerjanya itu disuruh apa saja itu dia harus mengerjakan, itu jongos, Bapak Ibu. Hamba juga itu adalah pelayan.
ya, yang melayani di rumah, yang melayani di kantor, yang melayani di gereja, ya, hamba atau pelayan itu hamba, atau dengan istilah hari-hari ini disebut pembantu, ya, yang membantu, ya, membantu pendeta, yang membantu gembala, atau pembantu rumah tangga, itu juga disebut hamba atau pembantu. Oke. Contoh kita melihat bahwa pengertian daripada aku, sesungguh aku ini hamba. Hamba itu Bapak Ibu, kita melihat bahwa kalau kita lihat ke surga, ada 24 tua-tua, saudaraku, di surga, ya, mereka yang sebagai tua-tua, duduk di kursi, punya kedudukan yang luar biasa, memakai mahkota. Tetapi setiap kali mereka datang kepada Tuhan atau berjumpa dengan Allah mereka, itu dikatakan mereka tinggalkan kedudukannya, kejabatannya, keberadaannya, meninggalkan segala atribut-atributnya, dan kemuliaan tersungkur di kaki Allah, dan mahkota yang ada di kepala itu mereka letakkan di kaki Allah. Karena apa? Mereka gak layak, punya kedudukan jabatan. Mereka sebagai posisi sebagai hamba karena berjumpa dengan Allah. Dan ketika berjumpa dengan Allah, saudaraku, apa yang mereka katakan? Mereka katakan apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan sujud di kakimu, Yesus. Ku sembah tersungguh di tahta suci-Mu. Kau henti-hentinya pagi, siang, dan malam. Aku berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang akan datang. Selamanya. Haleluya. Ya, demikianlah mereka memposisikan diri mereka sebagai hamba. Ya, begitu juga Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan beribadah, saat kita menyanyikan pujian, berdoa, jangan datang dengan segala keangkuhanmu, jangan datang dengan segala atributmu, tapi datanglah sebagai seorang hamba, merendahkan diri, meninggalkan segala keberadaan,
Mungkin di luar engkau pejabat gede, mungkin di luar engkau punya kepala, ya, di dalam sebuah kantor perusahaan besar, ya, di rumah engkau kepala keluarga. Tetapi di saat engkau berjumpa dengan Tuhan, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Nah, di akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali hamba Tuhan jadi-jadian. Oh, ya, apa maksud hamba Tuhan jadi-jadian, saudara? Saya pernah membaca sebuah artikel, ya, atau sebuah job, ya, tentang tipe hamba Tuhan, ya, menurut 5 kitab Musa. Ya, ini hamba, ya, tipe hamba Tuhan menurut kitab Musa 5, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, yang pertama Kejadian, yaitu hamba Tuhan tipe Kejadian adalah hamba Tuhan yang jadi-jadian. Hamba Tuhan jadi-jadian yang sebenarnya tidak punya karunia untuk hamba Tuhan, tetapi ikut-ikutan jadi hamba Tuhan. Nah, ini hamba Tuhan jadian, ya, karbitan, saudara. Contohnya, saudara, wah, dia merasa dia hamba Tuhan, minta kedudukan, minta, ya, posisi yang terhormat, minta fasilitas yang terhormat, ya, melayani Tuhan juga di tempat yang terhormat, ya, kadang-kadang minta jadwal khotbah, minta jadwal main musik, WL, padahal dia nggak punya karunia, ya, untuk itu, Bapak Ibu. Ya, ini yang disebut hamba Tuhan kejadian. Yang kedua, ya, hamba Tuhan tipe Keluaran. Hamba Tuhan tipe Keluaran itu adalah, ya, Keluaran sekolah teologi, ya, saking pintarnya jadi kepintaran. Ya, saking pintarnya jadi kepintaran, ya, kelihatannya pada waktu dia berkhotbah jemaatnya yang bingung saking kepintarannya, saudara. Akhirnya khotbahnya itu di awan-awan, saudara. Apa maksud khotbah di awan-awan? Ya, pada posisi manusia atau jemaat itu masih ada di bumi, Bapak Ibu. Ya, contohnya misalnya terlalu teologia, gitu loh, atau karena terlalu banyak bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Greka, ya, tanpa dikonfirmasikan atau diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang disebut hamba Tuhan tipe Keluaran, Bapak Ibu. Ya, hamba yang ketiga adalah hamba Tuhan tipe Imamat. Ya, hamba Tuhan keturunan, ya, tipe Imamat adalah hamba Tuhan keturunan yang walaupun tidak punya karunia hamba Tuhan, ya, tetapi karena opaknya pendeta, karena papanya pendeta, dia juga ikut-ikutan jadi pendeta. Supaya apa? Supaya kehwenya itu, hartanya itu tidak lari kemana-mana, Bapak Ibu. Ya, maaf ya, hamba-hamba Tuhan. Ya, yang keempat dikatakan, ya, ini job, saudara. Hamba Tuhan yang keempat adalah hamba Tuhan tipe Bilangan. Ya, ini adalah hamba Tuhan yang suka, ya, tanya tentang bilangan melulu. Jadi kalau dia khotbah bilangan, dia kemana-mana berjumpa dengan orang, hamba Tuhan selalu yang tentang bilangan-bilangan. Artinya, ya, kalau ada undangan pelayanan ditanya, kira-kira berapa jemaatmu? Oh, mengundang aku, kira-kira. Wow, luar biasa. Ya, kalau sedikit, saudaraku, dia tidak akan hadir dengan berbagai alasan. Mungkin sudah ada jadwal, saya lagi meeting, pokoknya dicari alasan. Karena apa? Karena jemaatnya sedikit, saudara. Ini hamba Tuhan Bilangan. Ya, kalau dikasih persembahan katanya, ya, amplopnya dan sebagainya, ya, ada nggak? Kecil nggak atau besar nggak? Nah, ini hamba Tuhan Bilangan. Kalau diundang, ya, pesawatnya minta yang Garuda, ya, first class kursinya, saudara. Hotelnya minta bintang 5, saudara. Iya, kami pernah berjumpa. Nah, kalau ketemu dengan sesama hamba Tuhan, selalu dikatakan, kamu sekarang naik mobil apa? Waduh, ya, berapa mobilmu sekarang di garasi? Waduh, ya, rumahmu itu di kompleks yang mana, gitu. Ya, yang selalu yang ditanya ini yang disebut hamba Tuhan Bilangan. Jangan lama-lama, kita lewatin. Yang kelima, hamba Tuhan tipe Ulangan, saudara. Ya, hamba Tuhan tipe Ulangan ini kalau dia berbicara atau berkhotbah selalu mengulang-ulang. Nah, ini di gereja, saudara, pasti banyak ini. Apalagi Bapak Gembala yang jarang sudah ada pelayanan di luar, ya, duduk aja di tempat ini. Jadi maksudnya itu kurang, ya, konfirmasi berita-berita di luar, contoh-contoh, ya, jadi selalu mengulang-ulang terus contohnya, ya, selalu itu terus, saudara. Sehingga jemaat selalu berkata itu lagi khotbahnya, ya, khotbahnya lagi, waduh, udah tahu ntar lagi mau kemana, udah tahu, karena sering diulang-ulang, Bapak Ibu.
Ya demikianlah Bapak Ibu kata Mr. Job. Ya, bukan saya ya, maaf, kata Mr. Job nih ya. Oke, kembali kita melihat bahwa Maria berkata, sesungguhnya atau aku bersumpah aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, ingat saudaraku, saya mengingatkan kita semuanya, kalau berbicara hamba Tuhan, jangan berbicara waktu yang punya pejabat, punya jabatan, PDP, PDM, pendeta, STH dan sebagainya. Ya, bukan itu saja, melainkan setiap kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Katakan lagi sekali lagi sebelahmu, Pa, Ma, atau anak-anak, kamu juga hamba Tuhan yang sesungguhnya. Sesungguhnya kamu adalah hamba Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Oke, mari sekarang kita masuk, kita melihat ciri-ciri hamba Tuhan yang sesungguhnya. Ya, kayak apa sih hamba Tuhan yang sesungguhnya? Yang kita melihat yang pertama, ya hidupnya di dalam kekudusan Tuhan. Nah, ini ciri pertama hamba Tuhan yang sesungguhnya hidupnya dalam kekudusan Tuhan. Kita lihat dalam Lukas 1 ayat ke-27 berkata, kepada seorang perawan ya yang bertunangan dengan seorang bernamanya Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan atau gadis itu Maria. Nah, perawan di sini saudaraku bahasa Yunani itu alma. Nah, ini bahasa Yunani sudah. Alma itu artinya saudaraku, ya tidak hanya berbicara masalah keperawanan, ya artinya belum pernah bersetubuh, masih perawan, ting-ting, masih ting-ting saudaraku, tetapi hidup ya yaitu kudus di hadapan Tuhan. Ya, alma itu artinya hidupnya itu suci di hadapan Tuhan. Alma artinya hidupnya itu, atau kalau dia mendengar firman Tuhan, dia menjadi pelaku firman Tuhan yang benar, itu alma. Ya, alma juga artinya ya disebut hamba Tuhan yang sesungguhnya. Ya, jadi tanpa kekudusan saudaraku, ya kita tidak pernah bisa melihat Tuhan. Ya, tanpa kesucian saudara, kita tidak akan pernah bisa menjadi mempelainya Kristus, Bapak Ibu sekalian. Tanpa kita mendengar firman Tuhan yang benar, tidak mungkin kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan dengan benar. Nah, gereja kita, saudaraku, Bapak Ibu, tahun 2021 temanya itu The Year of Integrity. Ya, the year integrity itu artinya itu berbicara masalah kejujuran. Wah, ini bisa menjadi tema sepanjang tahun, kejujuran. Yang kedua, berbicara integrity itu ketulusan. Integrity juga berbicara masalah kredibilitas. Ya, kredibilitas. Yang ketiga, integrity itu berbicara masalah akhlak. Ya, akhlak. Yang keempat, integrity itu artinya karakter. Ya, yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, ya, integrity itu berbicara masalah kelakuan kita, tingkah laku perbuatan kita. Integrity yang ketujuh itu kepribadian. Ya, integrity yang ke-8 itu moralitas. Wow. Yang ke-9, integrity itu artinya perangai. Ya, perangai kita. Yang ke-10, integrity itu artinya perilaku. Dan yang ke-11, kurang satu saudaraku, itu integrity artinya tabiat. Waduh, 11 bulan bisa jadi tema khotbah sepanjang tahun tentang integrity. Ya, nanti saya akan coba mengupas ya kata-kata demikian sepanjang tahun depan. Kiranya Tuhan memberi aku hikmat, kemampuan untuk bisa mengolahnya dan memberikan makanan yang lezat buat Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tema gereja kita, The Year of Integrity. Ya, atau firman yang mendasarnya saudaraku dalam Mazmur 42 ayat yang ketiga sampai yang kelima dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ini berbicara masalah integrity saudaraku. Ya, siapakah? Ya, Tuhan sendiri tanya siapa? Ya, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kira-kira saudara ya bisa naik di gunungnya yang kudus, tempat yang suci? Saudara bisa berdiri ya, di hadapan Tuhan yang kudus.
Wow, ya. Ini firman Tuhan. Artinya, saudaraku, ya siapa itu? Artinya orang yang bersih tangan dan murni hatinya. Gak pernah kaplok-kaplok, hatinya gak ada kebencian, dendam, sakit hati. Haleluya. Yang artinya yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Gak pernah bujuk, gak pernah nipu, gak? Ya, gak usah jauh-jauh ke istri atau suami. Ya, yang dikatakan, dan yang arti yang berikutnya, yang tidak bersumpah palsu. Nggak pernah bujuin, nggak pernah nipu orang, Bapak Ibu. Ini adalah yang disebut integrity, saudaraku. Ya, ayat yang kelima, akhirnya dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Saya nggak bisa ngupas, tapi tahun depan kita akan ngupas. Ini ayat yang luar biasa, punya pengertian yang dalam sekali. Ya, saya memberitahukan bagi kita semuanya bahwa ini adalah standar ya daripada kerajaan surga, ya standar level, ya dimana tahun depan kita ya bukan lagi kita naik level berikut, tetapi kita ini level yang paling akhir, saudara. Kalau berbicara masalah integriti, saudara, kekudusan, ini level yang tertinggi, Bapak Ibu. Wow, saya percaya bahwa kalau kita sudah masuk pada level yang tertinggi, itu berarti tanda-tanda mempelai Kristus akan segera datang. Tanda-tanda bahwa Yesus kita akan orang-orang yang kudus akan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu katakan sebelah kiri kanan, marilah saudaraku kita hidup di dalam kekudusan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti lagu ini yang ada di dalam album saya, suci, kuduskan hati kami Tuhan, layak menjadi mempelai-Mu Tuhan. Murni kami jadi seperti emas, layak menjadi mempelai-Mu Tuhan. Hanya oleh kekudusan layak menghadap-Mu. Hanya oleh kekudusan layak melayani-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu, tak bercacat celah, layak jadi mempelai-Mu. Hanya oleh kekudusan kami mau jadi seperti-Mu, tak bercacat celah, layak jadi mempelai-Mu. Hanya oleh kekudusan kami mau jadi seperti-Mu, tak bercacat celah, layak jadi mempelai-Mu. Hanya oleh kekudusan, hanya oleh kekudusan. Oh, siapakah yang boleh naik? Siapa boleh berdiri tempat Tuhan yang kudus?
Oh haleluya, ini saudaraku yang level standar daripada kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, yang kedua kita melihat bahwa ciri hamba Tuhan yang sesungguhnya, yang kedua adalah dikaruniakan karunia dari Tuhan. Sama-sama katakan, kalau mau catat boleh, dikaruniakan karunia dari Tuhan. Ya, Lukas 1 ayat yang ke-28a. Lukas 1 ayat ke-28a dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikarunia. Ya, arti daripada karunia adalah yang pertama yang mendapat kasih atau yang mendapat belas kasih dari Tuhan. Contohnya, saudaraku, ya dengan belas kasih, ya dengan belas kasih Allah, aku dapat menyelesaikan pekerjaanku. Itu belas kasih. Dengan kasih Allah, Bapak Ibu, saya dapat mengatasi kesulitan. Dengan belas kasih Allah, saya dapat menyelesaikan studi saya. Ya, dengan belas kasihan Allah, saya dapat menemukan jodoh yang sepadan dari Tuhan Yesus. Ya, dengan belas kasih Allah, ya rumah tangga saya yang broken dipulihkan kembali. Itu karena belas kasih Allah. Dengan belas kasih Allah, saudaraku, ya saya yang kena COVID-19 disembuhkan Tuhan. Tadi saya berjumpa dengan teman jogging di Atlas, dia kena COVID-19 yang 2 bulan di rumah sakit. Ya O2-nya itu, ya oksigennya sudah tinggal 35. Dia bilang, waduh, setiap hari orang keluar masuk gak balik lagi, berangkat. Ya saya pikir saya juga sudah berangkat, tetapi saya mendapat kasih karunia. Saya berkata, kalau sudah selesai nanti kita offline, kamu harus beri kesaksian. Ya, dia mendapat kasih karunia. Sekarang oksigennya udah 95 kembali, tinggal pembetulan atau pembetulan ya paru-parunya saja. Pokoknya dia sudah sembuh, saudara. Itu karena apa? Dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Yang kedua, karunia itu adalah pemberian atau anugerah yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Ya, karunia adalah pemberian atau anugerah dari yang tempat lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Contohnya, ya dikaruniakan anugerahnya kedudukan dari raja. Jadi raja memberikan yang karunia ya kepada bawahannya. Ia dikaruniakan atau dianugerah jabatan ya di dalam pimpinan, dari pimpinannya. Ya gitu. Ya, dari yang tinggi kepada yang rendah. Ia dikaruniakan atau dianugerahkan anak dari Tuhan. Nah, tadi anak saya baru melahirkan, anak saya yang kedua melahirkan, berarti cucu saya yang ketiga, Bapak Ibu. Anak saya mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Dia mendapat seorang putra. Ya, di hari Natal, kado istimewa. Ya, ia dikaruniakan, dianugerahkan rumah ya dan mobil dari pimpinannya. Nah, itu yang gitu, dari atas kepada bawah. Ya, hamba Tuhan yang sesungguhnya itu menyadari bahwa menjadi hamba Tuhan adalah karunia pemberian dari Tuhan dari atas ya kepada kita, bukan hasil usaha kita. Dengar baik-baik. Ya, yang menjadi hamba Tuhan adalah karunia atau anugerah yang diberikan dari tempat yang tinggi kepada bawah, daripada Allah atau Tuhan kepada saudara dan saya. Ya, contohnya kita melihat bahwa ya perbedaannya yang tentang jabatan. Ada 3 jabatan ya yang bisa diusahakan oleh manusia, yaitu PDP, PDM, dan pendeta. Ya, ini 3 ya gelar saudara bisa didapat oleh ya kita, bisa diberikan oleh gembala kita, ya bisa diberikan oleh sinode kita, saudara. Ya, sedangkan ya jawatan, nah ini jawatan ini adalah ada 5 jawatan, yaitu karunia dan buah ya roh yang dikaruniakan yang datang dari Tuhan kepada kita. Ya jawatan itu saudara, ada 5 jawatan ini rasul, nabi, penginjil, saudaraku, dan gembala dan guru, saudaraku. Ini adalah jawatan, saudaraku, yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara cuma-cuma, bukan karena usaha saudara. Sebab itu,
Jadi hamba Tuhan jangan apa? Sombong. Jadi jangan hamba Tuhan, jangan angkuh atau jadi keberhasilan kita kalau kita sukses berhasil jangan sombong dan jangan angkuh, itu karena itu adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan sombong kalau engkau berhasil dalam studimu nilai cum laude lagi. Jangan sombong kalau engkau mendapat untung di dalam bisnismu. Jangan sombong dan angkuh kalau engkau bisa mempunyai rumah yang bagus, mobil yang bagus, suami yang baik, istri yang nurut, anak-anak yang nurut, semuanya oke. Jangan sombong dan angkuh, karena itu adalah pemberian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Seorang hamba atau esensi daripada seorang hamba, dia mau melakukan sekecil apapun juga pelayanan yang ditugaskan kepada dia. Baik itu cuma menyediakan air minum untuk hamba Tuhan, baik itu mentugas melayani di mimbar, baik itu sebagai asyar, baik itu berkhotbah, harus melayani dengan rendah hati. Ingat, seorang hamba Tuhan itu jurus ilmu padi, jangan lupa itu. Saudara dan saya kemana-mana kita harus membawa ilmu padi. Ingat, ilmu padi semakin padat, semakin berisi, semakin nunduk. Saudaraku, semakin diberi kedudukan, kita harus semakin merendah. Semakin diberkati, kita harus semakin merendah. Tapi jangan sebaliknya. Jadi itu esensi daripada seorang hamba Tuhan, tidak pernah menolak pelayanan sekecil apapun juga. Saya percaya siapapun kita yang sudah diberi talenta kemampuan, semua saudaraku, sejak dari dalam kandungan kita telah diberi pelengkapan, karunia talenta untuk modal kita dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jangan menolak kalau ditawarkan untuk melayani. Bahkan kita harus mengatakan, memberi diri kita untuk melayani, karena hamba Tuhan tugasnya melayani. Dengan kata lain, jangan tunggu bola, kita harus jemput bola. Apalagi di akhir zaman ini, Bapak Ibu, mari kita bangkit untuk merebut jiwa-jiwa yang kita harus bawa kepada Tuhan. Jangan tunggu jiwa itu datang, tapi kita punya teman sambil ngobrol, ayo jangan lupa amanat agung, injili dia, doakan dia, bawa dia kepada Tuhan untuk mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau bertanya dari tempat ini, siapa yang belum pernah melayani Tuhan? Angkat tangan ke bawah. Siapa yang berpuluh-puluhan tahun yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum pernah satu orang pun juga engkau bawa kepada Yesus? Angkat tangan ke bawah. Bertobatlah engkau. Ini karena engkau adalah hamba Tuhan. Kita telah mendapat kasih karunia, diselamatkan Tuhan dengan luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Amin. Ingat, hamba Tuhan itu adalah pilihan Tuhan. Saudara diselamatkan ini bukan karena usahamu, tetapi Tuhan yang memilih saudaraku untuk diselamatkan. Yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan menolak kalau kita melayani Tuhan. Jangan menolak kalau ada orang-orang yang perlu kita layani. Mari kita layani bersama-sama. Amin. Kepada seluruh umat manusia. Karena kita melihat bahwa Yesus, siapapun juga dia layani, dia tidak menolak pelayanan itu. Haleluya, haleluya. Seperti lagu ini berkata, haleluya. Melayani lebih sungguh. Sama-sama nyanyi. Melayani lebih sungguh. Kenapa? Tuhan
Mari kita mengasihi jiwa-jiwa, sama-sama katakan mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Hamba Tuhan yang kedua yaitu apa? Ya, karunia. Kita dikasih karunia. Oleh sebab itu jangan sia-siakan karunia. Kita harus pakai untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, ya, apa ciri daripada hamba Tuhan yang sesungguhnya? Ya, bukan karbitan, saudara. Yang ketiga itu disertai Tuhan. Ini ciri hamba Tuhan yang sesungguhnya, itu disertai Tuhan. Bukan dalam Lukas 1 ayat yang ke-28b. Lukas 1 ayat 28b dikatakan Tuhan menyertai engkau. Ya, ini adalah ciri istimewa ya bagi hamba Tuhan yang sesungguhnya, yaitu bahwa disertai Tuhan dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Ya, semakin hari hidup kita semakin bergairah, itu disertai Tuhan. Semakin hari ya cinta kita kepada Tuhan semakin bergebu-gebu, itu artinya disertai Tuhan. Semakin hari kita mau pingin semakin bersekutu dengan Tuhan, itu hamba Tuhan yang disertai Tuhan. Ya, semakin hari kita rindu mendoakan bersyafaat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagi orang yang sakit, bagi orang yang susah menjadi syafaat bagi orang, itu artinya orang-orang yang disertai Tuhan. Hidupnya bergairah. Ya, baca firman Tuhan bergairah, berdoa bergairah, ya, datang ibadah bergairah, ya, semakin hari semakin semangat melayani Tuhan. Dah loyo-loyo, oh jangan itu dulu, kita pelayan sampai ke DC, tapi sekarang banyak itu terjadi. Yang diceritakan dulu aku pelayan, dulu aku pergi kampung, dulu aku mendoakan orang sakit sembuh, tapi sekarang jangan sampai saudara, kita sudah, Alkitab berkata kita sudah memulai dengan roh, kita mengakhiri dengan kedagingan. Jangan sampai dulunya kita bergebu-gebu, sekarang kita loyo. Itu artinya kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu disegarkan kembali supaya penyertaan Tuhan itu ya sungguh-sungguh ya seperti api yang dibakar, ya ada semangat, ada gairah Tuhan. Ya artinya ya semakin hari so disertai Tuhan, semakin hari semakin menjadi berkat bagi orang lain. Oh haleluya, tiap hari hidup kita menjadi berkat. Ya, menjadi berkat artinya menolong orang lain, memberi sesuatu, mendoakan orang lain. Pokoknya hidup kita semakin hari semakin menjadi berkat. Itu ciri-ciri pada orang yang disertai Tuhan. Ya, hidupnya saudara mewarnai dunia, bukan diwarnai oleh dunia. Hidupnya itu merubah dunia, bukan dunia yang merubah hidupnya. Atau Alkitab katakan berkata kita harus menjadi apa? Garam dunia. Nah, garam itu kan mempengaruhi, saudara, mengasinkan, mengawetkan. Ya, yang kedua kita harus menjadi terang dunia. Ya, di dalam kegelapan kita membawa terang, sehingga orang yang mata gelap hingga berubah, orang yang ingin bunuh diri sadar, saudaraku, orang yang putus asa menjadi bangkit kembali. Itu kita membawa terang pada orang. Yang ketiga, yang kita menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga orang melihat kita, hidup kita, perkataan, perbuatan kita, mereka akhirnya sadar bahwa sesungguhnya Yesus adalah hidup. Yesus itu nyata, Bapak Ibu. Kita harus membawa surat Kristus. Jadi jangan membawa surat
yang jelek, saudaraku. Oleh sebab itu berhenti membesar-besarkan COVID-19, tapi mari kita membesarkan ya kabar keselamatan. Kita membesarkan bahwa ya Yesus atau Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat bagi setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, karena dia hanya Yesus yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ada banyak yang pemimpin agama, ada banyak ya agama-agama yang lain mengatakan kalau mau selamat, hidup baik, hidup benar, berbuat baik, itu tidak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Yesus Kristus. Amin. Hanya Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu kita harus, Bapak Ibu, menjadi surat Kristus yang terbuka. Dan yang keempat, harus menjadi bau-bau yang harum, bukan bau yang haram, Bapak Ibu. Bau harum, dimana orang lagi napasnya udah sesak mau mati, begitu kita datang tiba-tiba napasnya menjadi lega. Kenapa? Ada bau yang harum ya. Tidak ada seorang pun yang tidak suka bau yang harum, tetapi bau yang busuk semua orang pergi meninggalkan, bahkan bisa menjadi penyakit. Tetapi bau yang harum selalu disukai oleh siapapun juga orang. Kalau selama hidupmu belum disukai orang dan disenangi oleh orang, buktikan bahwa engkau harus jadi bau yang harum. Yang setuju katakan amin. Kau harus bau yang harum, jadi bau yang harum, jangan haram. Amin. Oke, ya saya ingin berbagi kesaksian Bapak Ibu satu kali ini ya tentang penyertaan Tuhan ya. Waktu saya pergi di Sangirta Laut ya, di Manado di sana ada rencana KKN Bapak Ibu di lapangan bola. Ya, teman saya dari Surabaya pernah ke Sangirta Laut. Begitu KKR dikatakan, waduh perkusi bunyi terus, maksudnya orang lagi ibadah KKR, mereka lempar dengan batu, mereka kacau mengacau. Ya, dia berkata, kamu kok berani pergi ke Sangirta Laut? Itu lihat aja nanti, lihat pasti ada ada manusia, ada kuasa gelap, itu banyak kuasa gelap di sana yang ada di sana. Ya, saya bilang yang panitia mengundang ya berangkat aja. Ya, akhirnya dengar saya berdoa sungguh-sungguh, saya minta penyertaan Tuhan. Saya minta Tuhan tutup bungkus saya dengan kuasa-Mu selama KKR ini 2 hari di sana. Oke, singkat cerita Bapak Ibu sudah terbang pelayanan, saudaraku. Akhirnya 2 hari lagi, saudaraku, tiba-tiba ditelepon panitia, Pak Robert, apa bisa batal nggak kedatangannya? Loh, kenapa? Saya bilang bahwa ini terjadi badai, ini mendadak terjadi badai, hujan, angin kencang, pohon-pohon lihat pada tumbang. Ini atap panggung yang kita pasang seng ini udah berterbangan karena angin yang begitu kencang. Orang Robert, kayaknya mustahil untuk kita bisa bikin KKR. Saya berkata bahwa kalau Tuhan sudah punya rancangan, tidak ada yang bisa gagalkan. Kalau Tuhan menyertai kita, Dia pasti akan membuktikan penyertaan Tuhan yang saya katakan. Akhirnya kami berdoa, terus doa. Ternyata pada hari hanya, saudaraku, tiba-tiba mereka mengatakan, puji Tuhan Pak Robert. Tiba-tiba cuacanya berubah menjadi cerah, langit menjadi cerah, tidak lagi gelap, tidak ada badai, tidak ada hujan. Haleluya. Dan akhirnya kami berangkat, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, belum selesai. Ternyata di perjalanan Bapak Ibu, karena hujan itu, jadi ada agak naik dan gini di jalannya juga bukan aspal, jadi batu-batuan. Jadi ada truk, saudara Bapak Ibu, yang melintang di jalan. Nah, ketika kami tiba dan sampai di sana, Bapak, ini kalau truknya ini nggak keluar, ya berarti KKR batal, Bapak Ibu. Ketika saya duduk di mobil sampai di situ, saudara, saya cuma, Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Engkau menyertai pelayananku. Dan tiba-tiba Bapak Ibu, saya turun dari mobil, tiba-tiba saya seperti diberi otoritas, saudara, untuk berkata sesuatu. Saya katakan kepada sopirnya, Pak, silakan kembali naik ke di mobil truknya. Dan tolong Bapak Ibu yang lain-lain yang berdiri di pinggir-pinggir mobil dan untuk membantu dorong. Ya, saya mundur kira-kira mungkin 10-15 meter supaya kalau mobil itu jalan jangan nabrak saya. Jadi saya mengatakan, Pak, dengan aba-aba saya. Ya, dengan aba-aba saya katakan, ketika saya hitung 1, 2, 3, itu Bapak kasih masuk forsenelnya dan tancap gas, saya bilang. Ya, jangan mikir lagi ini, nggak mungkin. Pokoknya
dengar saja apa yang saya perintahkan, lakukan demikian. Ya, Tuhan menyertai kita. Siap, dia kata, wah mereka naik. Ya, bawa bisa dengan tunggu apa-apa komandan. Ya, saya hitam siap. Yuk, 1, rung, 2, rung, pegang yang lain, pegang itu ya truk bantu sudah, akhirnya 3, dia jatuh. Akhirnya mobil itu kayak ular, sudah akhirnya bisa balik kembali, dan akhirnya dia bisa berjalan lurus dan naik kembali, dan akhirnya Bapak Ibu ya kami bisa lolos pergi ke KKR. Dan apa yang terjadi? Wow, kalau kita disertai Tuhan luar biasa. Ya, KKR dimulai begitu banyak sampai anak-anak digendong itu di lapangan, Bapak Ibu. Waduh, saya melihat itu ya begitu urapan pujian. Wah, ketika saya naik sudah ke Adam doang khotbah sebentar, altar call begitu, lepaskan kuasa mereka, prung rebah semuanya. Wah, dan segala panitia juga di panggung sudah jungkir balik semuanya. Ya, yang sakit, waduh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, lumpuh berjalan. Wah, penyakit kanker, tumor apa saja, saudaraku, ewes bablas, saudaraku. Itu apakah karena kehebatan saya? No, karena disertai Tuhan. Siapapun juga engkau, kalau engkau disertai Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat-mujizat yang besar akan terjadi. Beritahukan sebelah kanan sekali lagi, kamu itu disertai Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah. Nah, kita ini disertai Tuhan, berkata, ya amin. Ya, tanpa penyertaan Tuhan pekerjaan kita menjadi sia-sia. Tanpa penyertaan Tuhan usaha kita menjadi sia-sia. Tanpa penyertaan rumah tangga kita tidak akan bahagia. Tanpa penyertaan Tuhan bahwa hidup kita tidak akan ada damai. Tanpa penyertaan Tuhan bahwa kita tidak akan ada sukacita dalam hidup kita. Tanpa penyertaan Tuhan dengan baik-baik kita tidak bisa hidup di dalam kekudusan Allah. Amin. Ya, oleh sebab itu mari kita ya minta penyertaan Tuhan, minta disertai Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, seperti lagu ini berkata apa? Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Hati kehadiranmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya? Ada 3, saudara. Yang pertama, hidupnya di dalam kekudusan Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya? Dikaruniakan karunia dari Tuhan. Dan ketiga, bagaimana menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya? Disertai Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri, saya ingin berdoa bagi kita semuanya, agar Tuhan menyertai kita, menjaga, melindungi kita. Atau sebelumnya kita nyanyikan sekali lagi, penyertaan Tuhan yang sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Hati kehadiranmu Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami baru mendengarkan firman-Mu.
di mana Engkau sedang berbicara bagi kami untuk menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya, supaya kami tidak bermain-main dengan kekristenan kami, supaya kami tidak menjadi hamba Tuhan yang karbitan, menjadi hamba Tuhan kejadian, menjadi hamba Tuhan keluaran, menjadi hamba Tuhan imamat, menjadi hamba Tuhan yang ulangan, ya, tapi kami mau menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan, hidup dalam kekudusan-Mu, dikaruniakan karunia dari Tuhan dan disertai Tuhan. Tuhan Yesus, apa sudah selesai berbicara, kiranya Engkau akan meneruskan firman-Mu lebih jauh, supaya benar-benar umat yang mendengarkan mereka akan jadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita baru selesai menikmati firman yang begitu lezat. Ini bagian yang pertama, ya, bagaimana menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya, bagian seri pertama. Dan kita akan masuk bagian yang seri kedua minggu depan, menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, ya, kiranya saudara diberkati semuanya. Bapak Ibu, pengumuman ya masih tetap kita online, Bapak Ibu, karena belum ada tanda-tanda untuk zona hijau, zona tenang kembali. Oleh sebab itu kita tetap online, ya. Jangan putus asa, kita terus berdoa kepada Tuhan. Ya, pasti yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita. Dan lewat online juga ini Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, seperti Matius 24. Sebelum Yesus datang kedua kali, Injil harus sampai ke seluruh dunia. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan bila persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, operasional daripada gereja kita, ya. Dan hamba berdoa apa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan terima kasih buat jemaat-Mu yang sudah mengikuti acara ini setiap minggu sore. Bapak Ibu, kiranya Engkau memberkati mereka sehingga mereka semakin berpengetahuan, semakin mengenal Engkau, kebenaran firman Tuhan yang menjanjikan kemerdekaan. Bapak Ibu, terima kasih apapun juga mereka membawa persembahan mereka, kiranya Engkau menghalaukan segala belah pengirim, pelompat yang mencuri, menggerogoti, yang menyusahkan segala COVID-19. Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga apa yang mereka beri tidak semakin kekurangan, tetapi semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat hamba-hamba Tuhan yang sedang ya di dalam masalah. Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya, ya, dengan berlimpah-limpah Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau janjikan Tuhan, yaitu diberkatilah ya rumah tangga mereka, diberkatilah ya segala pekerjaan usaha perusahaan mereka, diberkatilah anak-anak, suami istri, diberkatilah segala pekerjaan mereka, sehingga mereka terus mengembang ke kiri ke kanan, muka dan belakang. COVID-19 tidak akan membuat mereka mengalami keperangkutan, tetapi mereka mulai melihat bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna, karena hidup kami berkat tidak berasal dari dunia, tapi berkat kami dari Engkau Tuhan sebagai sumber daripada segala berkat itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kau memberkati semuanya. Dan kami mengucap syukur bahwa ya pemilihan pilkada semua sudah selesai berjalan dengan baik. Kiranya Engkau memberkati wakil-wakil kami yang akan memimpin negara kami dengan ya indah dan luar biasa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita nyanyikan dari 1 Korintus 4 ayat ke-10. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
angkat kedua tanganmu. Bapa, aku mengangkat tangan bagi jemaatmu. Kiranya elogia tanganmu yang berkuasa memberkati, menjaga, melindungi, memelihara kami, mencukupi segala keperluan kami. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau menyertai dan membuat berhasil. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.